Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada kabar mengejutkan baru-baru ini, yaitu 2 hari yang lalu kalau tidak salah, yaitu pelatih timnas Australia Graham Arnold secara mengejutkan dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Australia. Itu ia memutuskan setelah dia bersama anak asuhnya timnas Australia meraih hasil minor atau hasil yang kurang baik di 2 match awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Australia yang ditargetkan untuk meraih poin penuh 6 poin, tetapi pada faktanya mereka hanya mendapatkan 1 poin. Dan itu Graham Arnold memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan setelah Australia tidak bisa menang melawan timnas Indonesia. Nah, tentu ini juga mungkin ada efek dari timnas Indonesia dan juga Sintayong. Kita tahu bahwa Sintayong bersama timnas Indonesia atau timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong semakin kesini tentu prestasinya semakin meningkat, dan walaupun kita tahu memang Sintayong belum bisa memberikan trofi kepada timnas Indonesia, tetapi secara prestasi, secara performa, secara pencapaian juga semakin meningkat. Yang tadinya ketika pelatih Sintayong datang, timnas Indonesia berada di rank 170-an, dan saat ini selama kurang lebih sudah 4 tahun Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, sekarang timnas Indonesia berangsur rankingnya meningkat gitu ya. Dan saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 129 yang memang targetnya yaitu untuk masuk 100 besar. Nah, tentu dengan performa timnas Indonesia bersama Sintayong ini yang semakin meningkat ini, tentu ada korban-korban pelatih yang dimana ada yang mengundurkan diri, ada yang diberhentikan oleh federasi negaranya, dan ada juga yang dipecat setelah melawan timnas Indonesia ya. Jadi saya akan menjelaskan ada beberapa korban dalam tanda kutip ya, korban dari timnas Indonesia dan Sintayong. Ada beberapa pelatih yang dipecat oleh negaranya gitu. Nah, ada 5 pelatih yang menjadi korban dari timnas Indonesia dan Sintayong, yaitu yang pertama negara tetangga ya, di mana ada pelatih timnas Malaysia yang bernama Tan Cheng Ho. Nah, Tan Cheng Ho ini sebetulnya sudah lama ya ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menukangi tim nasional Malaysia itu pada tahun 2017, dan di 2019 ketika di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan kualifikasi Piala Asia 2023, Tan Cheng Ho ini sebetulnya pernah berhasil mengalahkan timnas Indonesia yang saat itu masih dipimpin oleh pelatih Simon McManamy ya, yang saat itu di era ke-8. Dan tentu setelah Simon McManamy dipecat, akhirnya Indonesia menunjuk Sintayong, dan di event pertamanya yaitu di Piala AFF 2020 Indonesia bertemu satu grup dengan Malaysia saat itu, dan bertemu di pertandingan terakhir di babak grup untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak semifinal. Saat itu Indonesia hanya membutuhkan imbang untuk lolos ke semifinal, sementara Malaysia saat itu butuh hasil menang untuk lolos ke babak semifinal. Dan akhirnya Sintayong bersama timnas Indonesia telah berhasil mengalahkan pasukan dari Tan Cheng Ho Malaysia dengan skor yang cukup telak yaitu 4-1. Dan akhirnya di grup tersebut yang lolos ke babak semifinal adalah Vietnam dan Indonesia, sementara Malaysia harus puas berada di peringkat ketiga dan tidak lolos ke babak semifinal. Tentu dengan hasil itu akhirnya Federasi Sepak Bola Malaysia memutuskan untuk membebas tugaskan dari pelatih Tan Cheng Ho ini ya, alias dipecat gitu. Dan sampai saat ini Tan Cheng Ho ini belum kembali melatih
klub manapun atau negara manapun ya. Walaupun setelahnya saat itu setelah melatih Malaysia dia pernah melatih Selangor dan juga Polistero FC. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masih di ajang Piala AFF 2020, masih di tahun yang sama. Di babak semifinal, Indonesia bertemu dengan tuan rumah Singapura saat itu ya. Di mana saat itu Singapura dilatih oleh pelatih asal Jepang yang bernama Tatsuma Yoshida. Nah, babak semifinal ini dilakukan secara kandang dan tandang, walaupun saat itu kedua pertandingan kandang dan tandang itu digelar di Singapura ya. Dan akhirnya lagi-lagi Shin Taeyong bersama pasukannya bersama Indonesia, timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Singapura dan berhasil melaju ke babak final Piala AFF 2020. Sehingga setelah beberapa hari, mungkin setelah Piala AFF itu, pelatih dari Jepang Tatsuma Yoshida ini dibebas tugaskan juga oleh Federasi Sepak Bola dari Singapura ya. Atau kalau tidak salah dia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan pelatih Singapura. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada Vítězslav Hlavica. Ini pelatih asal Republik Ceko yang melatih timnas Kuwait. Jadi setelah Piala AFF akhirnya timnas Indonesia harus puas meraih hasil tidak juara, yaitu harus puas menjadi runner up kalah di final oleh Thailand. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2023 kalau tidak salah ya, timnas Indonesia yang saat itu di kualifikasi Piala Dunia berada di posisi juru kunci dan masih ada kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Asia 2023 untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Asia saat itu. Tetapi karena posisinya saat itu juru kunci, Indonesia harus melalui jalur playoff dulu melawan China Taipei. Dan setelah berhasil mengalahkan China Taipei, akhirnya Indonesia tergabung ke grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, Indonesia, dan Nepal. Di pertandingan pertama saat itu timnas Indonesia berhadapan dengan Kuwait ya, di mana Kuwait saat itu dilatih oleh Vítězslav Hlavica, dan saat itu secara mengejutkan di luar dugaan Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor yang dramatis yaitu 2-1. Dan akhirnya setelah gelaran kualifikasi Piala Asia di ronde ketiga itu, yang berhasil lolos ke Piala Asia adalah Yordania dan juga Indonesia, sementara Kuwait harus puas berada di peringkat ketiga di bawah Indonesia dan tidak lolos. Nah, maka dari itu akhirnya Vítězslav Hlavica ini juga dibebas tugaskan oleh Federasi Sepak Bola Kuwait alias dipecat. Selanjutnya korban yang keempat yaitu adalah Philippe Troussier ya. Philippe Troussier ini adalah saat itu pada tahun 2023 ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menggantikan Park Hang-seo yang mengundurkan diri sebagai pelatih kepala dari timnas Vietnam. Nah, sebetulnya Philippe Troussier ini sebelum menghadapi atau sebelum adu taktik dengan Shin Taeyong di ajang SEA Games kalau tidak salah pada tahun 2023, Philippe Troussier ini sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh pelatih lokal kita yaitu Indra Syafri di babak semifinal SEA Games, di mana Indonesia saat itu berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor yang dramatis 3-2 dengan 10 pemain saat itu ya. Nah, tentu setelah itu akhirnya Troussier bertemu dengan Shin Taeyong, di mana di pertemuan pertama terjadi di Piala Asia 2023 Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan Vietnam harus puas berada di peringkat juru kunci ya, dan tidak lolos ke babak selanjutnya. Nah, lalu pertemuan kedua itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua, di mana saat itu timnas Indonesia menjamu Vietnam
di pertemuan pertama dan timnas Indonesia berhasil menang 1-0. Lalu setelahnya, beberapa hari setelahnya, timnas Indonesia bertandang ke Vietnam dan lagi-lagi Sintayong berhasil mengalahkan Philippe Troussier dan anak asuhnya dengan membantai mereka secara mengejutkan di kandang Vietnam dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0. Nah, tentu dengan hasil buruk itu yang didapatkan oleh Philippe Troussier bersama timnas Vietnam, akhirnya Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan untuk memecat Philippe Troussier. Dan saat itu juga memang ada beberapa keputusan Philippe Troussier yang ya cukup kontroversi juga, tidak memainkan beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan dari Park Hang-seo saat itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang baru-baru ini adalah pelatih timnas Australia, yaitu Graham Arnold. Graham Arnold ini ditunjuk oleh Australia untuk menjadi pelatih timnas Australia pada saat setelah gelaran Piala Dunia 2018 menggantikan posisinya Bert van Marwijk saat itu. Dan Graham Arnold belum begitu memberikan prestasi yang signifikan bagi timnas Australia. Ketika di Piala Asia 2019 hanya sampai ke babak 8 besar, lalu di Piala Dunia 2022 memang cukup baik, berhasil membawa timnas Australia ke babak 16 besar walaupun akhirnya harus tersingkir ke Argentina. Dan di Piala Asia 2023 juga sama seperti Piala Asia 2019, hanya sampai ke babak 8 besar. Dan tentu di kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026 ini, walaupun di ronde kedua Australia ini sangat-sangat dominan, mereka berhasil sapu bersih seluruh kemenangan dengan 18 poin. Dan tentu di ronde ketiga mereka di 2 match awal kehilangan poin ya, dan hanya mendapatkan 1 poin as. Tentunya dengan hasil minor itu, akhirnya Graham Arnold memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihannya. Walaupun memang sebelumnya juga ada selentingan dari fans Australia bahwa memang Australia ini harus segera mendepak pelatih Graham Arnold ini, karena memang Graham Arnold ini sudah lama sekali diberikan kesempatan tetapi tidak memberikan prestasi kepada timnas Australia ya, seperti itu. Dan akhirnya ini adalah korban terakhir dari Sintayong dan juga timnas Indonesia. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan selanjutnya ini ada korban-korban lagi jika memang performa dari timnas Indonesia ini terus meningkat dan terus mengejutkan di laga-laga ronde 3 selanjutnya. Yang terbaru tentu nanti di bulan depan kita akan melawan Bahrain dan juga Cina. Jika kita bisa menyapu bersih mengalahkan Bahrain dan juga Cina, bukan tidak mungkin pelatih dari Bahrain, Dragan Talajic, atau pelatih dari Cina, Branko Ivankovic, bisa saja didepak oleh federasinya Bahrain dan juga Cina. Ya, kita tunggu saja nanti. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak overconfident ya, tetapi harapan itu selalu ada, dan mudah-mudahan timnas Indonesia tetap targetnya yaitu posisi 3 dan 4, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa finish di peringkat kedua ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.